Aku pulang. Kalau ada yang ingin kamu katakan padaku, Tang Jinyu, kita bercerai saja. apa yang kamu katakan? Surat perjanjian cerai sudah kusiapkan. Tinggal kamu tanda tangani. Kita berpisah baik-baik. Chen Luo, kulihat selama ini kamu jadi menantu keluarga kaya. Sudah bosan hidup enak ya? Sekarang mulai cari masalah? Berani-beraninya mengancamku dengan perceraian. Benar-benar tidak masuk akal. Aku sudah menandatanganinya. Malam ini, aku akan meninggalkan keluarga Tang. Cincin nikahnya ku tinggalkan di sini. Jaga dirimu baik-baik. Nona, Tuan, menantu, mau pergi, kenapa Anda tidak menahannya? Nona, Tidak perlu. Aku hitung sampai 3. Dia pasti akan kembali dengan patuh. 3, 2, 1. Nona, Tuan menantu benar-benar tidak kembali. Sepertinya kali ini dia benar-benar ingin pergi. Kalau begitu biarkan saja dia pergi. Aku tidak percaya. Dia rela melepaskan statusnya sebagai menantu keluarga Tang. Chen Luo belum kembali untuk mengakui kesalahannya. Belum. Egonya besar juga. Perlu saya telepon Tuan menantu? Tidak perlu. Dia sudah terbiasa hidup dimanja. Karena dia sudah bertekad ingin keluar dan merasakan susah. Biarkan saja dia tinggal di luar. Nanti kalau sudah tak tahan lagi dan sadar di mana letak kesalahannya, dia pasti akan kembali dengan patuh. Rasa bubur ini, kenapa berbeda dari sebelumnya? Nona, bubur yang selama ini Anda minum dibuat oleh Tuan menantu yang bangun setiap hari pukul 5 pagi dan menghabiskan 3 jam penuh untuk memasaknya. Bubur ini dimasak khusus untuk Anda. Itu dimasaknya pukul 5 pagi. Dia sendiri yang memasakkannya untuk saya. Benar, Anda dan Tuan Chen sudah menikah 5 tahun. Beliau bukan hanya bangun pagi setiap hari, menyiapkan sarapan untuk Anda. Bahkan, sebelum Anda pulang kerja, dia sudah menyiapkan air mandi untuk Anda. Aku menikah denganmu, bukan untuk membuatmu hidup enak. Walau kamu berasal dari kota kecil, dari keluarga biasa, masa menyiapkan air mandi saja. Kamu tidak bisa? Sejak saat itu, segala hal yang berkaitan dengan Anda selalu beliau tangani sendiri, tak pernah menyuruh orang lain. Keluarga Tang, kami juga tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Sekeras apapun dia membuat masalah, dia tak seharusnya kabur dari rumah. Chen Luo keluar sekarang. Sudah berhari-hari, mana lukisan yang kuminta? Kecilkan suaramu. Kakakmu itu bekerja sangat keras. Bagaimana kalau dia sedang istirahat? Nanti dia terganggu bagaimana? Aduh, dengan sifat kakakku yang gila kerja itu, pasti sekarang dia tidak di rumah. Hari ini, akan kuberi dia pelajaran. Chen Luo, pria yang masuk sebagai menantu ke keluarga istri ini. Chen Luo, keluar sekarang. Sudahlah, masuk dulu baru bicara. Adikku ini sejak kapan jadi sebegitu kasar dan tak tahu aturan? Tuan muda Zeyu memang bertemperamen seperti itu. Dia selalu mempersulit Tuan Chen. Kami para pelayan ini melihatnya pun merasa kasihan pada beliau. Kupikir selama ini dia hidup dengan baik di rumahku. Tak kusangka dia sudah menanggung begitu banyak penderitaan. Chen Luo, bodoh, keluar sekarang juga. Berani-beraninya kamu memanggil Chen Luo apa? Kok kakak ada di rumah?
Mulai sekarang, nomor mata kempatong. Kalau aku dengar lagi, kamu tak tahu aturan, pergi sana belajar yang benar. Dengar tidak? Aduh, iya, sudah tahu. Kenapa kamu segalak itu pada adikmu? Chen Luo saja belum bilang apa-apa. Hei, mana Chen Luo? Aku sudah bercerai dengannya. Bagus. Memang seharusnya begitu, Kak. Dari dulu, aku sudah merasa Chen Luo tidak pantas untukmu. Sekarang kalian sudah bercerai. Itu yang terbaik. Benar sekali. Putriku begitu luar biasa. Sudah seharusnya mencari pasangan yang sepadan, putra keluarga konglomerat. Sedangkan Chen Luo itu cuma menantu numpang yang tak berguna, tak bisa membantumu sedikit pun. Kak, menurutku, Kak Yunjo yang paling cocok untukmu. Aku masih ada urusan. Silakan lanjut sendiri. Jinyu, Kak, minum 1 gelas saja. Pergi sana. Yuyu, Penjas. Chen Luo tahu kamu punya penyakit lambung, dan dia tak pernah membiarkanmu keluar untuk minum. Bagaimana kamu meyakinkannya? Sampai bisa datang ke tempatku? Iya. Siapa di kalangan elit ibu kota yang tidak tahu bahwa menantu numpang di keluargamu itu paling ketat mengawasi? Dia tak pernah membiarkanmu minum. Betul. Waktu terakhir kami memaksa nona besar minum, Chen Luo menggantikannya minum 2 botol Baijiu, dan langsung dilarikan ke IGD. Hampir saja dia kehilangan nyawanya. Yuyu, aku tanya kamu, kenapa kamu tidak bicara? Di mana Chen Luo? Dia sedang marah dan pulang ke kampung halamannya. Yuyu, apa yang kamu bicarakan? Chen Luo sudah lama tidak punya kampung halaman. Apa maksudmu? Setelah orang tua Chen Luo meninggal, rumah keluarganya dirampas oleh kerabat yang kejam. Kamu tidak tahu soal ini? Chen Luo sudah lama menjadi yatim piatu. Aku mau tanya sesuatu tentang Chen Luo menjadi yatim piatu. Apa kamu tahu? Saya tahu, Bu. 3 tahun lalu, orang tua Tuan Chen meninggal dalam kecelakaan mobil, bahkan jenazahnya tidak utuh. Itu pukulan yang sangat besar baginya. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Presiden Tang, saat itu beliau sebenarnya ingin memberitahu Anda, tetapi perusahaan yang Anda dirikan baru saja berhasil go public dan Anda sedang berada di puncak kejayaan. Anda sama sekali tidak mengizinkannya membahas urusan keluarga. Aku tidak mengizinkannya? Saat perusahaan berhasil go public, semua pemegang saham diberi hadiah 1 unit villa. Hello, Zinyu, kamu sekarang di mana? Orang tuaku. Chen Luo, ini jam kerja. Jangan bawa-bawa urusan keluarga yang sepele itu untuk menggangguku. Kita lanjutkan. Apa mungkin aku yang salah, sehingga Chen Luo ingin bercerai? Presiden Tang, ini telepon dari Tuan Chen. Chen Luo, akhirnya kamu sadar dan mau mengakui kesalahanmu. Nona, saya teman baik Chen Luo, Sheng Haoran. Saya menghubungi Anda secara mendadak hari ini karena ingin bertanya kepada Anda. Anda dan Aluo sudah bercerai. Lalu, bagaimana pembagian hartanya? Sebulan, tidak ada kabar. Begitu menghubungi langsung minta uang. Sejak kapan Chen Luo jadi sematerialistis ini? Nona, kami tidak meminta banyak, hanya 100.000. Sampaikan pada Chen Luo, kalau dia mau uang, suruh dia datang sendiri mengambilnya. Halo. Padahal aku sempat merasa berutang budi padanya. Ternyata semua yang dia lakukan hanya demi uang. Kamu sudah menikah dengan Tang Jinyu selama bertahun-tahun. Aku meneleponnya dan meminta 100.000 yuan. Tapi, dia tetap tidak mau memberikannya. Hauran, jangan cari dia lagi. Luo, kondisimu sudah separah ini. Kenapa kamu tidak mau memberitahunya? Dia sibuk dengan pekerjaannya. Memberitahunya juga tidak akan ada gunanya. Tapi, penyakitmu ini, uang kita yang sedikit itu tidak akan cukup lagi. Sebelum pergi, bisa hidup 1 hari untuk diri sendiri. Itu sudah sepadan. Luo. Luo, Doctor. Pasien dalam kondisi kritis. Presiden Tang, apa Anda benar-benar tidak mau memberi uang kepada Tuan Chen? Bagaimana jika beliau benar-benar sedang ada kebutuhan mendesak? Memangnya kebutuhan mendesak apa yang dia punya? Selama ini kapan aku pernah memperlakukannya dengan buruk? Aku tahu dia suka melukis. Cat impor.
Kuas bulu serigala berkualitas tinggi. Kuda-kuda lukis dari Jerman. Mana yang bukan kualitas terbaik, asal dia jual beberapa saja. Itu sudah cukup untuk menopangnya sementara waktu. Tapi tahukah kamu, kenapa dia tidak menjualnya? Malah bersikeras meminta uang dariku. Karena dia serakah dan tak pernah puas. Sedikit pun tidak tahu merasa cukup. Meninggalkan kehidupan yang sudah begitu baik dan tidak menghargainya. Bersikeras ingin bercerai. Aku benar-benar tidak tahu di kepalanya itu. Isi apa sebenarnya? Tapi setahu saya, barang-barang yang Anda berikan kepada tuan muda, peralatan melukis, dan juga kotak alat lukis yang biasa beliau pakai. Saat beliau pergi, tidak satu pun dibawa. Apa yang kamu katakan? Saya bilang, peralatan lukis itu, semuanya masih ada di studio lukis beliau. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa pergi melihatnya sendiri. Tidak mungkin. Dia sangat menyayangi barang-barang itu. Kenapa tidak dibawa? Dia. Dia melukis begitu banyak potret diriku. Apa mungkin aku benar-benar salah paham padanya? Presiden Tang, semua lukisannya penuh dengan Anda. Dia pergi dengan begitu tegas. Sepertinya dia sudah bulat ingin bercerai dari Anda. Tidak mungkin. Pasti dia hanya berpura-pura menjauh untuk menarik perhatianku. Aku tidak akan tertipu. Presiden Tang, Chen Luo. Kenapa aku bisa memimpikan dia meninggal? ada yang bisa saya bantu Presiden Tang? Chen Luo. Akhir-akhir ini dia ada menelepon? Tidak ada. Presiden Tang? Presiden Tang, Anda tidak tidur semalaman lagi? Aku tidak bisa tidur. Sudah waktunya berangkat kerja. Nona Lisiro sedang menunggu Anda di kantor. Katanya ada urusan mendesak. Baik, aku mengerti. Jinyu, karena kita sudah menikah, barang-barang kita harus disatukan. Baru pantas disebut suami istri. Mulai sekarang, aku akan selalu menemanimu. Pembohong. Jinyu, lihatlah. Ini kengkir yang baru ku beli hari ini. Mulai sekarang, barang-barang kita harus selalu berpasangan. Ya, bagus sekali. Ada urusan denganku? Kamu akhirnya datang. Yunjo mengadakan kumpul-kumpul malam ini. Mengundang teman-teman lama ke Fuyue Villa. Untuk berkumpul, dia khusus memintamu untuk hadir. Aku tidak pergi. Kenapa? Dulu bukankah kamu dan Su Yunjo saling mencintai mati-matian? Kalau saja kamu tidak tiba-tiba menikah dengan Chen Luo, sekarang anak kalian mungkin sudah bisa lari ke sana kemari. Su Yunjo sudah menunggumu bertahun-tahun. Apa kamu tidak terharu? Aku masih harus menunggu Chen Luo kembali. Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta pada Chen Luo? Mana mungkin? Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada Chen Luo? Aku pergi dulu. Satu lagi, orang yang mencintai tapi tak menyadarinya. Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta pada Chen Luo? Chen Luo, kalau memang mampu, jangan pernah kembali. Nona, ini kami temukan saat membersihkan kamar Tuan Chen. Tadi, kami menemukan sesuatu. Apa ini? Ini ponsel lama milik Tuan Chen. Di dalamnya ada video, kami harap Anda mau melihatnya. Chen Luo, trik apa lagi yang kamu mainkan?
Hari ini tahun 2019, 29 Mei, Jinyu. Kita sudah menikah. Aku merasa sangat bahagia. Jinyu, hari ini, tahun 2020. Hari pertama tahun baru Imlek. Selamat tahun baru. Kamu sudah bekerja setengah tahun dan belum pulang. Aku tidak tahu apakah kamu makan dengan baik dan cukup tidur. Lihat, aku membelikanmu sebuah buku. Buku ini bagus sekali. Nanti kalau kamu pulang, akan kubacakan untukmu. Musim gugur 2021. Jarang sekali Anda bisa beristirahat di rumah. Tapi Anda tetap saja bekerja. Dengan pekerjaan berintensitas setinggi ini, saya khawatir suatu hari Anda tidak akan sanggup menahannya. Hari ini adalah musim dingin tahun 2023. Aku dengar kamu sudah menyukai seseorang. Haruskah aku melepaskanmu? Apa maksud semua ini? Apa ini taktik barunya, pura-pura menjauh untuk menarik perhatian? Nona, kalau Anda belum mengerti, mari kita pergi melihat kamar Tuan Chen. Pukul 5 pagi. Jinyu harus berangkat kerja. Aku harus bangun untuk memasakkan bubur untuknya. Lambungnya kurang baik. Harus dimasak perlahan dengan panci tanah liat. Jinyu suka sup ayam hitam. Tapi tidak boleh terlalu banyak garam. Jinyu alergi mangga. Mulai sekarang, di rumah ini, tak akan ada lagi satupun mangga. Tanggal 18 bulan kedua belas kalender lunar, Jinyu akan pergi ke Haicheng untuk perjalanan dinas. Harus lebih dulu menyiapkan syal kasmirnya dan mencarikannya. Hari pertama, tahun baru, Imlek, tanggal 15 bulan pertama dan festival Kishi. Kami juga baru setelah Tuan Chen pergi, saat membersihkan kamarnya, menemukan catatan ini. Di setiap lembar catatan itu, tercatat semua hal besar maupun kecil. Hanya orang yang benar-benar mencintaimu yang akan melakukan hal seperti ini. Nona, kalau Anda sampai kehilangan Tuan Chen, Anda pasti akan menyesal. Tidak. Aku tidak akan menyesal. Sama sekali tidak. Aku pasti tidak akan pernah menyesal. Nona, Mulai hari ini, tidak seorang pun diizinkan menyebut nama Chen Luo lagi. Anggap saja dia sudah mati. Nona. Dokter, bagaimana keadaan teman saya? Penyakit Tuan Chen sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Jika perawatan dilanjutkan, itu hanya akan menambah penderitaannya. Sebaiknya Anda berpamitan baik-baik dengannya. Penyakit Tuan Chen sudah benar-benar tidak tertolong lagi. Melanjutkan pengobatan hanya akan menambah penderitaannya. Sebaiknya Anda bersiap untuk berpamitan dengannya. Hauran, Luo, kamu sudah sadar. Aku tahu kamu tidak akan mati. Aku akan membawamu menemui Tang Jinyu. Suruh dia membawamu ke luar negeri untuk berobat. dia bahkan tidak mau menemuiku. Untuk apa aku memohon padanya menyelamatkanku? Tapi, Hauran, berjanjilah padaku. baik. Aku berjanji padamu. Sekarang aku bisa tenang. Luo. Kenapa aku bermimpi Chen Luo meninggal lagi? Presiden Tang, Masih belum ada kabar tentang Chen Luo? film. Sejak Tuan Muda menelepon waktu itu, tidak ada kabar lagi darinya. Kalau begitu, pergi ke Jiangnan. Seret dia kembali ke sini untukku. Apakah ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada Tuan Muda? Sampaikan pada Chen Luo. Asal dia mau kembali, berapapun harganya akan kubayar. Baik. Sudah menemukan Chen Luo? Maaf, Presiden Tang. Kami sudah mencari selama seminggu penuh, tapi tetap tidak menemukan Tuan Muda. Chen Luo, kalau berani, jangan pernah kembali. Sahabatku, dengarkan nasihatku. Kalau kamu benar-benar peduli pada Chen Luo,
Pergilah, dan bujuk dia kembali. Jangan tunggu sampai kamu kehilangannya, baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Konyol, aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Tang. Di dunia bisnis, kata-kataku adalah keputusan mutlak. Mana mungkin aku menunduk pada seorang pria? Aku angkat telepon dulu. Halo? Ada apa? Apa yang kamu bilang? Ada apa? Sepertinya aku tahu di mana Chen Luo berada. Di mana dia? Villa nomor 51, Jalan Danjiang. Siapkan mobil. Aku akan menangkapnya sendiri dan membawanya pulang. Yu, sebelum masuk, sebaiknya siapkan mental dulu. Siapkan diri? Siap untuk apa? Chen Luo sudah berbulan-bulan tak menghubungi, tak ada kabar sedikit pun. Memangnya apa yang harus kusiapkan? Tang Jingyu, dengarkan saranku. Kamu harus siapkan mental dulu. Kalau tidak, aku takut kamu tak sanggup menerimanya. Sudahlah. Bagaimanapun juga, ada kenangan 5 tahun. Aku akan memberinya satu kesempatan lagi. Chen Luo, keluar sekarang. Siapa Anda? Nona, apa Anda datang untuk menghadiri pemakaman Tuan Chen Luo? Chen Luo. Pemakaman? Tidak. Bagaimana mungkin? Yu, kamu tidak apa-apa? Aku sama sekali tidak akan menyesal. Mulai hari ini, semua orang dilarang menyebut nama Chen Luo lagi. Anggap saja dia sudah mati. Yu, tenang dulu. Mungkin saja ini tidak benar. Chen Luo orangnya bernasib baik. Tidak mungkin semudah itu terjadi apa-apa. Benar. Kamu benar. Chen Luo tidak mungkin mati. Ini pasti cara dia membalas dendam. Dia sengaja memakai cara ekstrim seperti ini untuk membuatku menyesal. Segera bongkar ruang duka ini. Aku ingin bertemu Chen Luo. Panggil Chen Luo keluar. Kalau tidak, akan kuhancurkan tempat ini. Singkirkan tangan kotormu. Jangan sentuh Chen Luo. Kamu teman baik, Chen Luo. Sheng Haoran kan? Di mana Chen Luo? Di mana dia? Aku ingin menemuinya. Kau merasa pantas menemuinya? Aku istrinya. Istri Aluo. Bukankah istrinya sudah lama mati? Dia dimaki tak berguna oleh keluargamu sambil ditunjuk tepat di depan wajahnya. Dipaksa teman-temanmu menenggak 2 botol baijiu. Saat dia didiagnosis kanker lambung. Kenapa saat itu aku tak tahu dia punya istri? Kanker lambung? Kesehatan Chen Luo selama ini baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia kena kanker lambung? Luo, kau dengar itu? Inilah istri yang kau cintai selama bertahun-tahun. Dia bahkan tak tahu kau mengidap kanker lambung. Cukup, Chen Luo. Jadi ini, balas dendammu padaku. Benar, kau bersusah payah menipuku agar datang ke sini. Hanya untuk melihatku menyesal. Sekarang sudah kubongkar semuanya. Cepat keluar sekarang. Yu, jangan begini. Mungkin Chen Luo benar-benar. Dia hanya sedang merajuk padaku. Dia tak mungkin rela mati. Tang Jingyu, apa yang ingin kau lakukan? Kalian ingin aku percaya Aluo sudah mati? Tidak mungkin. Aku akan buka petinya dan memeriksa jenazahnya. Tang Jingyu, dasar bajingan. Dia sudah pergi. Tak bisakah kau membiarkannya tenang? Kalau kau terus begini, kau akan kena karma. Asal bisa membuktikan Aluo belum mati. Sekalipun aku dihukum langit pun tak masalah. Sudah kuduga, benar saja, tak ada siapapun di dalam peti mati. Semua adalah jebakan yang kalian atur untuk menipuku. Chen Luo sama sekali tidak mati. Chen Luo, aku tidak punya waktu untuk terus meladeni kegilaanmu. Aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu masih tidak keluar, kita tidak akan pernah bertemu lagi. 3, 2, 1. Tuan Sheng, sesuai permintaan Anda,
Kami telah melakukan kremasi terhadap teman Anda. Ini adalah guci abu jenazah Tuan Chen Luo. Mohon tabah dan terima duka kami. Abu jenazah. Bukankah kamu ingin melihat Alo untuk terakhir kalinya? Sekarang, kamu sudah melihatnya. Aku tidak percaya. Kau membohongiku. Aku lebih berharap Alo tetap hidup daripada kamu, tapi dia sudah meninggal. Bahkan, sampah sepertimu masih hidup, sementara dia malah mati. Tidak mungkin. Kau pikir dengan guci murahan ini, aku akan percaya Alo sudah mati? Temukan dia untukku. Tang Jinyu, Alo pernah memberimu kesempatan, tapi kamulah yang tidak menghargainya. Pada hari Alo didiagnosis kanker lambung stadium akhir, dia meneleponmu. Tapi kamu bilang sedang sibuk di kantor, tapi coba tebak. Hari itu, Alo ada di lorong rumah sakit, dan dengan mata kepala sendiri melihatmu. Pergi menemani mantan kekasihmu yang gula darahnya turun. Tang Jinyu, kau mengabaikan suamimu sendiri. Demi menemani mantan brengsek itu, kau masih pantas disebut manusia. Hello? Ada apa? Jinyu, kamu di mana? Jinyu sakit kepala. Aku sangat sibuk di kantor. Kalau ada apa-apa, urus saja sendiri. Keinginan terbesar Alo sebelum meninggal adalah memutuskan semua hubungan denganmu. Cepat tanda tangani perjanjian perceraian ini. Pergi cari kekasih lamamu itu. Tang Jinyu, tanda tangani saja. Biarkan Luo pergi ke alam baka dengan tenang. Chen Luo. Aku tidak percaya kamu sudah mati. Surat perceraiannya sudah kutandatangani. Kalau kamu mau, datang sendiri dan ambil dariku. Selidiki sekarang. Aku mau menemukan Chen Luo. Hidup harus kutemukan orangnya. Mati pun harus kutemukan jasadnya. Baik, Presiden Tang. Selama ini kami memang tidak menemukan jejak Tuan Chen. Mungkin Tuan Chen benar-benar Tidak ada di Jiangnan. Kalau begitu, cari ke tempat lain. Negeri ini begitu luas, aku tidak percaya. Tidak ada sedikit pun kabar tentangnya. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari jejak Tuan Chen. Nona Li, Annalie, bukankah Presiden Tang selama ini tidak menyukai suaminya? Kenapa setelah mendengar kabar kematiannya, reaksinya sebesar ini? Reaksi ini sudah termasuk ringan. Rasa sakit kehilangan orang yang dicintai seringkali baru terasa belakangan. Saat Yuyu benar-benar tersadar nanti, dia mungkin akan jauh lebih menderita. Halo, Tuan Cheng, teman Anda sudah sadar. Silakan segera datang ke rumah sakit. Luo sudah sadar. Baik, saya segera ke sana. Chen Luo, bangunlah. Akhirnya kamu sadar, Luo. Bukankah aku sudah mati? Ngomong apa sih kamu? Kamu kan masih hidup dan baik-baik saja. Hampir saja kamu menepukku sampai mati. Jangan sebut kata itu lagi. Ini namanya selamat dari maut. Pasti ada berkah setelahnya. Tang Jinyu, Presiden Grup Tang, diduga karena duka kehilangan suami, menangguhkan seluruh kerja sama perusahaan. Luo, maafkan aku. Aku tidak membicarakannya dulu denganmu. Aku langsung membohongi Tang Jinyu dan bilang kamu sudah meninggal. Aku benar-benar tidak ingin wanita brengsek itu hidup terlalu nyaman. Kalau kali ini aku memang tak bisa selamat, setidaknya aku jadi paham. Selama ini, aku terus mengejarnya. Sampai hidupku seperti bayangan. Tak berarti, sama sekali. Kau benar. Mulai sekarang, kita harus hidup untuk diri kita sendiri. Hauran, kali ini kau pasti meminjam banyak uang demi menyelamatkanku. Tidak. Kali ini kau bisa sadar kembali. Semuanya berkat Dr. Chin. Dia bukan hanya menyelamatkan nyawamu dengan pengobatan. Dia juga membantu kami mengajukan bantuan amal dari rumah sakit. Biaya pengobatan pun dibebaskan. Dr. Qin. Ada apa? Sepertinya aku pernah bertemu Dr. Chin ini. Kau sudah lama tidak sadarkan diri.
Mana mungkin pernah bertemu Dr. Chin? Benar juga. Bagaimana kalau setelah aku benar-benar pulih, aku akan berterima kasih dengan layak kepada Dr. Qin. Presiden Tang. Chen Luo sudah ditemukan. Presiden Tang, dokumen ini. Anda menandatangani nama yang salah. Mulai sekarang, selain urusan Chen Luo, jangan ganggu aku dengan hal lain. Hal seperti kebahagiaan selalu baru terasa setelah kehilangannya, dan perlahan kita baru menyadarinya. Presiden Tang, untuk apa Anda menyiksa diri seperti ini? Nona besar. Kepalaku sakit sekali. Di mana? Chen Luo, suruh dia kemari dan buatkan aku sup penawar mabuk. Nona besar, kenapa Anda minum sebanyak ini lagi? Tuan muda tidak ada di sini. Anda harus menjaga diri baik-baik. Chen Luo, aduh, Chen Luo si miskin itu pasti sudah tak bisa bertahan di luar sana lagi. Akhirnya tahu juga pulang. Menurutku, dia sadar. Tanpa keluarga Tang, dia tak bisa bertahan hidup di luar sana. Sayangnya, keluarga Tang bukan tempat yang bisa dia datangi dan tinggalkan sesuka hati. Dia itu kakak iparmu, Tang Zeyu. Masa kamu bicara seperti itu padanya? Kak, bukankah kamu tidak masuk kantor beberapa hari ini? Kenapa tiba-tiba pulang? Kalian datang hari ini mau apa? Jinyu, ibu tahu, sejak Chen Luo pergi meninggalkan rumah, perasaanmu jadi tidak baik. Makanya, Yunzhou sudah pulang ke Tiongkok cukup lama. Bagaimana kalau biarkan dia menemanimu? Bu, aku dan Chen Luo masih dalam proses cerai 30 hari. Masa tenang belum berakhir. Kenapa ibu begitu terburu-buru menyodorkan orang lain ke sisiku? Ibu kan hanya mengkhawatirkanmu. Dulu saat kamu menikah dengan Chen Luo, itu juga karena dorongan sesaat. Bukankah kamu juga sebenarnya tidak menyukainya? Sekarang bercerai. Bukankah pas? Dulu yang mendesakku menikah adalah ibu. Sekarang yang menyuruhku bercerai juga ibu. Tapi Chen Luo, dia cuma menantu masuk yang tak berguna. Sama sekali tidak memberi manfaat bagi keluarga kita. Sedangkan Yunzhou ini, dia jelas berbeda. Dia adalah putra tunggal keluarga Su. Dia menunggumu selama 5 tahun penuh. Dia pria yang baik. Lihatlah Jinyu, bukankah semua ini demi kebaikanmu? Nona, Diam. Aku tidak ingin mendengar lagi. Nama Su Yunzhou. Nona besar mohon tenang. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepat pergi dari sini. Kak, apapun yang ibu katakan, itu semua demi memikirkanmu. Kenapa kamu harus marah sebesar itu? Bu, aku ingat pemeriksaan kesehatan bulanan keluarga Tang. Ibu yang mengaturnya, bukan? Kamu, kenapa tiba-tiba kamu menanyakan ini? Apa Chen Luo mengatakan sesuatu di depanmu? Aduh, dengarkan ibu. Chen Luo itu tak pernah berkata jujur sedikit pun. Apa dia pura-pura sakit lagi di depanmu, lalu bilang kita menyiksanya? Bukan Chen Luo yang mengatakannya. Jadi, kamu mencurigai ibu sengaja memperlakukannya dengan buruk? Aduh, keluarga Tang kita bukan keluarga kecil sembarangan. Kita bahkan punya dokter pribadi di rumah. Chen Luo sama sekali tidak sakit. Dia pasti berbohong. Panggil dokter pribadi kemari. Aku ingin lihat Chen Luo ini sedang merencanakan apa lagi. Nyonya besar, Nona besar, Tuan muda. Saya adalah dokter pribadi keluarga yang bertanggung jawab atas perawatan kesehatan. Saya tanya padamu, bagaimana kondisi Chen Luo? Menjawab Nona besar, Tuan muda sudah sejak setengah tahun lalu. Sering mengalami sakit lambung setiap hari. Sudah minum obat lambung, tapi tidak pernah membaik. Kenapa tidak memberitahuku? Nona besar, pada hari pernikahan Anda sudah berpesan bahwa selama Tuan muda belum meninggal, jangan ada yang mengganggu Anda. Apa katamu? Tuan muda hanya terlalu kelelahan dan mengalami sedikit hipoglikemia. Itulah sebabnya Anda terjatuh dari lantai atas. Sekarang sudah ditangani. Terima kasih, Dr. Du. Baik, istirahatlah yang cukup. Nona besar. Jinyu. Nona besar, luka Tuan muda sudah saya tangani. Kecuali dia sudah meninggal. Jangan ganggu aku dengan urusan lain. Bagus kalau kamu sudah dengar. Aku peringatkan sekali lagi. Walaupun kita sudah menikah, tapi aku harap kamu tahu batas dan jaga sikapmu. Jangan mengincar apapun dari keluarga ini. Mengerti? Lalu bagaimana dengan laporan hasil pemeriksaannya? Kondisinya sudah seburuk itu.
Dan kamu tahu, tapi tidak melaporkannya. Laporan pemeriksaan apa? Keluarga Tang kami. Bukankah setiap bulan selalu ada pemeriksaan kesehatan? Jangan bilang padaku, Chen Luo tidak pernah ikut pemeriksaan. Kah, tidak ada laporan pemeriksaan? Bukankah itu wajar? Marganya Chen, bukan Tang. Memang sejak awal, dia bukan keluarga kita. Kenapa harus mengajaknya ikut pemeriksaan? Jangan bilang padaku, kamu sengaja tidak membiarkannya ikut pemeriksaan. Aduh, Jinyu, sejak Chen Luo pergi dari rumah, kenapa kamu seperti berubah jadi orang lain? Selalu datang untuk menyalahkan dan menginterogasi kami. Dulu kamu tidak seperti ini. Bukankah dulu kamu tidak peduli padanya? Aku benar-benar tidak mengerti. Keluarga Tang kita setiap bulan ada pemeriksaan kesehatan. Tapi Sol dia menderita kanker lambung. Tidak ada satupun yang tahu. Kanker lambung. Orang dengan nasib seperti dia, kena kanker lambung atau tidak, siapa yang peduli? Kak, kenapa kamu jadi aneh begini? Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Paman Zhang, tolong persilakan Tuan Muda dan Nyonya keluar. Kak, apa bagusnya Chen Luo yang tidak berguna itu? Kenapa kamu terus memikirkannya? Memangnya dia memberimu mantra apa sampai kamu begitu? Tuan Muda, tolong kurangi bicara. Iya. Apa bagusnya dia? Kenapa aku terus memikirkannya? Chen Luo. Kamu sebenarnya di mana? Yuyu, bagaimanapun juga, kamu harus mempertimbangkan perasaan Chen Luo. Bagaimanapun juga, dia adalah suami sahmu. Dia cuma alat bagiku. Aku tidak mencintainya. Dulu tidak, sekarang apalagi? Aku hanya ingat dulu Su Yunzhou, putus darimu lalu pergi ke luar negeri, dan menghilang selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu, Chen Luo yang selalu menemanimu. Sekarang kamu malah merawat Su Yunzhou. Bagaimana perasaan Chen Luo menurutmu? Hubunganku dengan Su Yunzhou bersih dan tidak ada apa-apa. Aku hanya mempertimbangkan hubungan antara keluarga Su dan keluarga Tang, baru sedikit memperhatikannya. Apa itu salah? Lagi pula, Chen Luo sendiri tidak keberatan. Dokter Qin, aku sudah baik. Aku tidak ingin minum obat lagi. Sudah bangun? Mengganggu istirahatmu. Benar-benar minta maaf. Cepat turun dari Dokter Qin. Nanti mengganggu Dokter Qin saat visite. Sebelumnya kamu koma selama 3 hari. Bagaimana perasaanmu sekarang? Dr. Chen, Demamnya sudah turun. Kondisinya terlihat cukup baik. Memang terlihat jauh lebih baik. aku dengar dari Hauran. Kaulah yang menyelamatkanku. Aku belum sempat berterima kasih langsung padamu. Menyelamatkan dan mengobati pasien adalah tanggung jawab kami sebagai dokter. Sebagai pasien, tugas utamamu adalah bekerja sama dengan pengobatan dari dokter. Saat proses penyelamatan, keinginanmu untuk bertahan hidup sangat lemah. Aku harap mulai hari ini, kamu bisa melupakan semua masa lalu dan memulai kembali. Semua itu sudah berlalu. Kalau tidak ingin tersenyum, tidak perlu memaksakan diri. Kalau sedang sedih, makanlah sesuatu yang manis, meningkatkan dopamin. Bisa membuat suasana hati sedikit lebih baik. Aku juga punya permen ini juga dari Dokter Qin. Manis sekali. Terima kasih, Dr. Chin. Presiden Tang, Anda sudah beberapa hari dan malam tidak memejamkan mata dengan baik. Sebaiknya Anda pulang dan beristirahat sebentar. Di rumah itu, semuanya mengingatkanku pada Chen Luo. Aku tidak ingin kembali. Masih belum ada kabar tentang Chen Luo. Orang-orang yang kita kirim sudah berada di kota Yun dan mencari di semua rumah sakit besar. Saya yakin sebentar lagi akan ada hasilnya. Ibu dan adik laki-lakiku, tanpa izinku, tidak boleh lagi menginjakkan kaki di rumah. Dokter keluarga setiap bulan harus memeriksa kondisi Tuan Muda Chen. Dan juga, Presiden Tang, semua hal ini sebenarnya sudah lama Anda atur. Lagi pula,
Anda sudah melakukan lebih dari cukup. Lalu kenapa dia masih belum kembali? Chen Luo. Untuk apa kamu datang? Ku dengar kamu seharian belum makan. Aku benar-benar khawatir. Jadi aku memasak sendiri dan membawakannya untukmu. Aku tidak perlu. Presiden Tang, sebaiknya Anda makan sedikit saja. Dulu saat Tuan Muda Chen masih di sini, yang paling dia khawatirkan adalah kesehatan Anda. Kalau dia melihat Anda seperti ini, pasti dia akan sangat sedih. Bubur polos dengan lauk sederhana? Chen Luo, kamu benar-benar menganggap keluarga Tang seperti rumah kecil reyot di kampungmu itu? Aku tahu akhir-akhir ini perutmu tidak enak. Jadi, aku sengaja belajar membuat bubur khas kampungku. Bubur khas kampungmu? Bahkan, makanan untuk para pelayan keluarga Tang kami masih 3 tingkat lebih mewah daripada ini. Makanan murahan yang tak pantas disajikan. Benar-benar norak dan picik. Buang semua ini. Ingat statusmu sekarang. Aku tidak ingin hal seperti ini terjadi untuk kedua kalinya. Dia juga pria sejati yang bermartabat. Demi aku, dia sampai belajar memasak. Ternyata dari awal sampai akhir, akulah yang tak tahu menghargainya. Jinyu, apa Chen Luo masih karena kejadian hari itu marah? Makanya dia tidak pulang? Dia terlalu picik. Tapi, makan dulu saja. Kesehatanmu lebih penting. Aku ingat pertama kali Chen Luo mengantarkan makanan untukku. Dia juga memasak hidangan ini. Jinyu, kau belum makan seharian karena sibuk kan? Presiden Tang, suami Anda benar-benar perhatian. Dia tahu Anda sibuk. Bahkan dengan tangannya sendiri, memasak dan mengantarkannya ke perusahaan. Sekarang pria yang begitu perhatian dan mengutamakan keluarga. Sudah jarang ditemui. Anda sungguh beruntung, Presiden Tang. Bagaimana kalau jamuan makan malam kita hari ini dibatalkan saja? Perusahaan adalah tempat bekerja, bukan tempat untuk mengantar barang-barang tak penting seperti ini. Memalukan. Pulanglah. Silakan. Tuan Muda, sebaiknya Anda pulang dulu. Sepertinya dulu, aku memang terlalu mengabaikannya. Begitu aku menemukannya, aku pasti akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Presdir Tang, kami sudah mendapat kabar tentang Tuan Muda. Di mana dia? Presdir Tang, ini adalah surat pemberitahuan kematian Tuan Muda. Presdir Tang, kamu tetap harus menjaga kesehatanmu. Ini pasti tidak mungkin, pasti palsu. Aku harus pergi mencarinya. Jinyu, Chen Luo sudah meninggal. Kamu masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Aku tidak menginginkanmu. Aku hanya menginginkan Chen Luo. Aku hanya menginginkan dia. Presiden Tang. Jinyu, jangan menakutiku seperti ini, Jinyu. Chen Luo. Aku dengar kalian tidak punya tempat tinggal. Aku masih punya sebuah villa di kota. Bagaimana kalau kalian tinggal di sana dulu? Kami jadi tidak enak hati. Dr. Qin, Anda sudah banyak membantu saya. Tenang saja, villa itu sudah lama kosong. Kalian saja yang menempatinya. Hanya saja kebersihannya harus kalian urus sendiri. Dan bunga-bunga di taman itu juga perlu kamu bantu rawat. Kalau dipikir-pikir, justru aku yang merepotkan kalian. Hanya bersih-bersih saja dan merawat bunga. Mana bisa dibilang merepotkan? Luo, aku tahu, kamu tidak suka merepotkan orang lain. Tapi sekarang kamu memang tidak punya tempat untuk pergi. Lagi pula kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Kondisimu masih lemah. Tidak mungkin kamu tinggal berdesakan denganku di asrama, kan? Lagi pula dibiarkan kosong juga percuma. Kalau kamu benar-benar merasa tidak enak hati, nanti saja balas budi padaku. Baik, terima kasih, Dr. Qin. Luo, kamu akhirnya kembali? Jinyu, kenapa kamu menangis? Bukankah aku selalu ada di sini? Aku tadi bermimpi buruk. Luo, kamu di mana? Luo. Chen Luo, kamu sudah kembali. Jinyu, kamu akhirnya sadar. Apa kamu tahu? Kamu hampir membuatku ketakutan setengah mati. Di mana Chen Luo? Jinyu, Chen Luo sudah meninggal. Meninggal? Direktur Tang, pihak rumah sakit mengatakan, buku harian ini adalah satu-satunya peninggalan Tuan Chen sebelum meninggal.
Kalian semua keluar. Jinyu, Tuan Su, sebaiknya Anda pulang dulu. Chen Luo, apa kau begitu membenciku? Sampai-sampai soal penyakitmu pun kau tidak memberitahuku. May 2018. Hari ini, aku menikah dengan Tang Jinyu. Meskipun dia belum menyukaiku, aku percaya cinta yang tulus pasti akan berbalas suatu hari nanti. Tang Jinyu, aku menyukaimu. Ayo sini. Kakak baik akan membawamu pulang. Kamu lucu sekali. Kakak akan membawamu pulang. Hujannya sudah berhenti. Sudah berapa lama kamu di sini? Nanti kucingnya masuk angin. Kamu juga bisa sakit. Peganglah ini. Terima kasih. Hei, teman. Aku belum tahu namamu. Chen Luo, kelas 3 SMA kelas 2. Itulah pertama kalinya aku bertemu Tang Jinyu. Sekali melihatnya, aku langsung jatuh cinta. Sejak hari itu, aku selalu diam-diam memperhatikannya, berharap bisa bertemu dengannya lagi. Ternyata kamu sudah lama menyukaiku. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya? 28 Juli 2019. Aku percaya selama aku cukup berinisiatif, aku bisa mendekatkan jarak antara aku dan dia. Jinyu, kamu ingin bulan madu kemana? Bagaimana kalau ke Italia? Italia? Iya, itu tempat paling romantis. Baik. Kalau begitu, aku akan cari panduannya sekarang. Tapi aku salah. Orang yang bisa masuk ke hati Tang Jinyu tidak pernah adalah aku. maaf Jinyu. Aku menyesal telah meninggalkanmu. Sekarang, aku sama sekali tidak bahagia. Tang Jinyu sama sekali tidak mencintaiku. 17 Juni 2020. Orang tuaku mengalami kecelakaan mobil. Dalam semalam, aku menjadi yatim piatu. Dokter, bagaimana kondisi orang tuaku? Apa maksud Anda menggeleng? Bagaimana keadaan orang tuaku? Padahal kemarin mereka masih baik-baik saja. Bagaimana keadaan mereka? Keluarga pasien, mohon tabahkan hati Anda. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Presiden Tang, ini telepon dari Tuan Chen. Setiap hari hanya urusan-urusan sepele. Sekarang perusahaan sedang di masa krusial. Suruh dia jangan menggangguku. Presiden Tang, sebaiknya Anda angkat saja. Aku sedang sibuk. Jangan telepon aku lagi. Mulai sekarang, setiap ada telepon dari Chen Luo, jangan diangkat sama sekali. Al Luo, kau pasti sangat membenciku. Sampai-sampai kesempatan untuk menebus kesalahan pun tidak kau berikan padaku. 15 Juni 2022 adalah hari peringatan wafat orang tuaku. Ayah, ibu, sekarang aku hidup dengan bahagia. Jangan khawatir. Anak kecil, kamu lucu sekali. Mau ikut aku pulang? Tuan Chen, saya lihat Anda cukup suka hewan kecil. Nona besar juga jarang di rumah. Ada dia menemani Anda juga bagus. Bagaimana kalau Anda memberinya nama? Bagaimana kalau dipanggil Nian-Nian? Jika terus diingat, suatu saat pasti akan ada jawabannya. Tuan muda,
Anda masih memikirkan nona besar. Apa ini? Ini anak anjing yang saya pungut dari luar. Kotor sekali. Singkirkan sebelum besok. Aku tidak ingin melihatnya di rumah ini. Tapi dia, Tapi apa? Aku benar-benar yang menyebabkan kematiannya. 19 Juni 2022, adalah hari ulang tahunku. Tapi dia tidak pernah mengingatnya. Jinyu, hari ini ulang tahunku. Apa kamu akan pulang untuk makan malam? Tuan Chen, kopi Anda. Terima kasih. Kupikir dia hanya sibuk bekerja. Tak kusangka, dia justru menemani Su Yunjo. Halo, saya mau pesan satu kue. Pak, kue pesanan Anda sudah siap. Ini khusus kusiapkan untukmu. Kue seharusnya dimakan bersama orang yang kamu cintai. Aku tahu, itu Su Yunzo yang sedang menyatakan perang padaku. Aku kalah telak. 25 Juni 2021. Makanan yang susah payah kutelan hari ini. Kumuntahkan lagi. Aku segera membersihkan darah di wastafel. Kalau ku beritahu Jinyu bahwa aku sakit, apakah dia akan memperlakukanku sedikit lebih baik? Chenluo, apa yang kamu lakukan? Para tamu di bawah sudah menunggu. Kenapa kamu belum keluar? Aku agak tidak enak badan. Kenapa rasanya kamu jadi lebih kurus? Jinyu, maksudku, kalau suatu hari nanti aku meninggal karena penyakit parah, apa kamu akan sedih? Apa maksudmu? Aku cuma bercanda. Sebenarnya, saat pertanyaan itu keluar dari mulutku, aku sudah tahu jawabannya. Ternyata dia sudah lama memberitahuku. Dokter bilang aku didiagnosis kanker lambung sebelum ajal menjemput. Lebih baik, berikan dia surat perjanjian perceraian. Jika aku masih punya kesempatan bertemu Jinyu, aku ingin mengatakan padanya. Kenapa? Kamu masih punya sesuatu yang ingin kamu katakan pada aku, bukan? Presiden Tang, pihak rumah sakit mengatakan, buku harian ini adalah satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan Tuan Chen sebelum wafat. Di rumah sakit? Bagerdera, pasti masih di rumah sakit? Nona Tang, tolong jangan bertanya lagi. Belakangan Tuan Chen dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan untuk penanganan darurat. Dia bahkan tak sempat menuliskan apapun. Kalau begitu, sebelum dia meninggal, apa dia tidak meninggalkan pesan apapun? Nona Tang, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya juga ingin bertanya satu hal pada Anda. Anda ini siapa bagi Tuan Chen? Saya istrinya. Istri? Kalau begitu, saat Tuan Chen didiagnosis kanker lambung, kenapa Anda tidak muncul? Setiap malam ketika Tuan Chen terbangun karena kesakitan, kenapa Anda tidak ada di sisinya? Kami semua sampai mengira istri Tuan Chen sudah meninggal dunia. Sudah, jangan lanjutkan. Biarkan dia bicara. Nona Tang, saya tahu status dan kedudukan Anda jauh lebih tinggi daripada Tuan Chen. Namun, Anda sama sekali tidak pantas menjadi istri Tuan Chen. Saya telah melakukan terlalu banyak hal yang menyakitinya. Tapi setelah benar-benar kehilangannya, barulah saya sadar. Saya sudah jatuh cinta padanya. Nona Tang, semuanya sudah terlambat. Kamu telah kehilangan orang yang paling mencintaimu di dunia ini karena ulahmu sendiri. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menebusnya. Orang seperti Anda yang menyia-nyiakan ketulusan orang lain, pantas menelan 10.000 jarum. Tadi Anda bukan bertanya pada saya. Apa yang Tuan Chen katakan terakhir kali? Aku tidak akan pernah memberitahumu. Aku ingin sendiri sebentar. Saat Tuan Chen didiagnosis kanker lambung, kenapa Anda tidak datang? Saat Tuan Chen terbangun setiap malam karena kesakitan, kenapa Anda tidak ada di sisinya?
Kami semua mengira istri Tuan Chen sudah meninggal, Nona Tang. Semuanya sudah terlambat. Kau telah kehilangan orang yang paling mencintaimu di dunia ini karena ulahmu sendiri. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Kau bahkan tak punya kesempatan untuk menebusnya. Aluo. Aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Aluo, aku salah. Tolong kembalilah, ya? Maafkan aku. Boleh? Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Tang Jingyu, sudah cukup gilanya belum? Kamu tidak apa-apa? Temanku mabuk. Aku minta maaf atas namanya. Kalian gila ya? Kalau sakit, pulang dan berobatlah. Pelayan, tambah 1 botol lagi. Tang Jingyu, apa kamu mau minum sampai mati? Dulu saat Chen Luo masih hidup, kau tak peduli padanya. Sekarang dia sudah mati. Baru kau meratap seperti ini. Untuk siapa kau lakukan semua ini? Zero. Aku benar-benar ingin tahu saat Luo menggantikanku meminum 2 gelas itu, seberapa sakit yang dia rasakan. Pasti sangat sakit. Benar-benar sangat sakit. Tang Jingyu, aku tahu kamu sangat menderita sekarang. Tapi meskipun hari ini kamu minum sampai mati di sini, Chen Luo tetap tidak akan kembali. Zero, kamu tidak mengerti. Sejak Luo meninggalkanku, aku merasa tak punya apa-apa lagi. Sekarang aku hanya ingin Luo kembali. Luo. Luo. Hey, Jinyu, cepat, telepon, 124. Ini sudah yang keberapa kali bulan ini, pendarahan lambung akut. Kondisi ini terjadi beberapa kali lagi. Bahkan jika Hua Tuo hidup kembali, dia pun tak akan bisa menyelamatkannya lagi. Ya, kami benar-benar minta maaf. Kami janji tidak akan terulang lagi. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang tidak akan kamu dengarkan. Tapi Tang Jingyu, Grab Tank. Ratusan karyawan sedang menunggumu kembali. Sedangkan kamu hanya tahu minum dan menghindar dari kenyataan? Menurutku Chen Luo benar meninggalkanmu. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas mendapat pengabdian seumur hidup dari Chen Luo. Zero. Aku paling percaya pada integritasmu. Mulai sekarang, kamu yang akan mengambil alih grup Tang. 10% saham berikan pada ibuku. Kedepannya, mereka berdua. Kutitipkan untuk kamu jaga. Tang Jingyu, apa yang sedang kamu lakukan? Sedang meninggalkan pesan terakhir? Kuberitahu kamu, kalau kamu mati, aku akan mengusir ibumu dan adikmu keluar dari keluarga Tang dan membiarkan mereka terlunta-lunta di jalan, serta membencimu seumur hidup. Aku tidak akan mati. Luo pernah menyuruhku untuk hidup dengan baik, agar seumur hidupku aku menebus dosa. Aku harus benar-benar bertobat. Dengan begitu, saat aku pergi ke sana nanti, baru aku bisa bertemu Luo. Presiden Tang, Tuan Chen sepertinya masih hidup. Apa yang kamu katakan? Presiden Tang, di semua pemakaman di kota Yun, tidak ada nama Tuan Chen. Selain itu, kami juga memeriksa teman-temannya dan menemukan bahwa dalam seluruh aktivitasnya setelah dinyatakan meninggal, selain tetap masuk kerja tepat waktu, setiap minggu dia selalu pergi ke tempat yang sama. Tapi setiap kali kami selalu kehilangan jejaknya. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Sheng Haoran, dia satu-satunya sahabat Alo di dunia ini. Dia tidak pergi ke makam, melainkan ke tempat lain. Pasti ada sesuatu yang janggal. Tang Jingyu, tenangkan dirimu. Mungkin saja Sheng Haoran pergi setiap minggu untuk berziarah ke Chen Luo. Aku tidak bisa tenang. Selama masih ada 1 dari 10.000 kemungkinan yang bisa membuktikan Alo masih hidup, aku tidak akan menyerah. Aku akan menemui Sheng Haoran dan meminta penjelasan. Baik, pergilah temui Dr. Qin dengan tenang. Pergi kontrol saja. Ya. Tuan Sheng, Direktur Tang ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Boleh saya tahu ada urusan apa Direktur Tang mencari saya? Sebenarnya, Alo ada di mana? Dia menderita kanker lambung dan sudah meninggal. Bukankah kamu sudah melihatnya sendiri? Lalu, orang yang hendak kamu temui itu siapa? Apa kamu menyembunyikan Alo? Dia berpura-pura mati. Semua itu demi membuatku menderita dan menyesal. Katakan padaku, sebenarnya Alo ada di mana? Baik, kalau kamu tidak mau memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri. Aku tidak percaya. Walau harus menggeledah seluruh Yuncheng, aku tidak akan bisa menemukannya. Alo sekarang tidak ingin bertemu denganmu. Tang Jinyu, dia sudah benar-benar kecewa padamu.
Sekalipun kamu menemukannya lalu apa? Terus terjebak di keluarga Tang. Menurutmu dia akan benar-benar bahagia? Jadi dia masih hidup. Kamu sengaja memancingku. Katakan padaku dia ada di mana. Aku tidak akan membiarkannya diperlakukan tidak adil lagi. Asalkan dia mau. Aku rela melakukan apapun untuknya. Apa kamu yakin dia masih mencintaimu? Tenang saja. Aku akan terus memohon padanya. Sampai dia memaafkanku. Aluo, maafkan aku. Tang Jinyu tahu kamu masih hidup. Kondisimu belakangan ini membaik. Asal kondisimu tetap stabil. Tak lama lagi kamu akan sembuh. Chen Luo. Chen Luo, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu tiba-tiba pucat sekali? Apa kamu merasa tidak enak badan? Tidak, aku hanya sedang memikirkan soal pengobatan. Chen Luo, kesehatanmu adalah yang paling penting. Kalau tubuhmu terasa tidak nyaman, kamu harus segera memberitahu aku. Jangan memaksakan diri. Tenang saja, aku tidak merasa tidak enak badan. Syukurlah. Presiden Tang, akhirnya Anda kembali. Semua ini adalah dokumen yang dikembalikan. Keluar. Presiden Tang, sebagai manajer proyek, saya mohon, dokumen-dokumen ini tidak bisa ditunda lagi. Harus segera ditangani. Anda kembali dulu. Presiden Tang, maaf, saya mengundurkan diri. Presiden Tang, Anda tidak apa-apa. Atur para wartawan besok. Saya ingin meminta maaf secara terbuka kepada Chen Luo. Jangan minum lagi. Lepaskan. Baik. Aku akan menemanimu minum. Kalau mabuk, rasa sakitnya akan hilang. Seolah-olah Aluo masih ada di sisiku. Jangan minum terlalu banyak. Besok kamu masih harus menghadiri konferensi pers. Aku yakin Chen Luo akan melihatnya. Presiden Tang, apakah Anda sudah siap? Mari mulai. Presiden Tang, kami dengar suami Anda meninggal belum lama ini. Boleh Anda jelaskan penyebabnya? Pertama, suami saya sama sekali tidak meninggal. Siapa yang menyebarkan fitnah, akan kubuat dia menghilang dari Yun City. Kedua, hari ini saya mengadakan konferensi pers ini. Semua ini demi suamiku Chen Luo. Aku ingin meminta maaf kepadanya. Hari ini saya mengadakan konferensi pers ini. Demi suamiku, Chen Luo, aku ingin meminta maaf kepadanya. Chen Luo, selama ini akulah yang mengabaikanmu. Untuk menebus kesalahanku padamu, aku telah mengumpulkan dan merapikan semua lukisanmu. Taman Langit, aku akan untukmu mengadakan sebuah pameran seni yang megah. Chen Luo, aku yakin kamu akan datang. Tang Jinyu, kenapa kamu masih tidak mau melepaskanku? Kondisi Tang-Tang belakangan ini membaik dengan baik. Tak lama lagi, dia sudah bisa keluar dari rumah sakit. Dokter Qin, kenapa kakak itu tidak ada? Kenapa sudah lama sekali dia tidak menjenguk? Kondisi kakak sekarang masih sangat lemah. Jadi, dia sering tidak bisa datang ke rumah sakit. Tapi, aku berjanji padamu, pada hari kamu keluar dari rumah sakit nanti, kakak pasti akan datang menemuimu. Baiklah, Dokter Qin masih harus bekerja. Jangan ganggu pekerjaannya lagi. Mama akan memutarkan kartun untukmu. Hari ini saya mengadakan konferensi pers ini. Ini demi suamiku, Chen Luo. Aku ingin meminta maaf kepadanya. Aku masih ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Chen Luo, jangan takut. Ini aku. Aku tak menyangka, setelah sekian lama, aku menghindari Tang Jinyu. Aku tetap tidak bisa lepas darinya. Chen Luo, kamu hanya terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu, bukan sedang melarikan diri. Kamu hanya sedang menunggu keberanian untuk melangkah keluar. Aku benar-benar tidak ingin kembali ke keluarga Tang lagi. Terlalu menekan, sampai terasa sesak napas. Kalau tidak mau kembali, ya tidak usah. Kamu tidak perlu memaksa diri untuk melakukan hal-hal yang kamu sendiri tidak suka. Kamu juga tidak perlu sengaja memaksa diri untuk melupakan. Selama kamu mau mengingat sedikit kenangan manis dan mau menatap ke depan. Itu berarti kamu sudah melangkah maju. Terima kasih, Dr. Chin.
Apa yang Anda katakan benar. Menghindar memang tidak ada gunanya. Aku juga tidak akan lari lagi. Director Tang. Sebelumnya, pihak Tuan Tang yang menindas kerabat Tuan Muda. Semuanya sudah diusir dari kota Yun. Hanya saja apa? Di antaranya, rumah lama milik orang tua Tuan Muda, yang dulu mereka tinggalkan, telah dibeli oleh nona besar keluarga Qin Liao. Tidak peduli setinggi apapun harga yang kita ajukan, pihak sana tetap tidak mau melepaskannya. Bagaimana Qin Liao bisa ikut campur? Tidak ada orang yang tidak suka uang. Gunakan saham grup Tang untuk ditukar dengannya. Baik. Yuyu, menurutmu, apa dia benar-benar akan datang? Lukisan-lukisan ini adalah hasil jerih payah seumur hidupnya. Bahkan kalau dia datang bukan demi aku. Demi lukisan-lukisan ini, dia pasti akan datang. Direktur Tang sudah mengikuti instruksi Anda. Semua pintu masuk lokasi sudah dijaga ketat. Begitu Tuan Muda muncul, orang-orang kita akan segera mengetahuinya. Aluo, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kamu sudah dengar belum? Nona besar Qin baru-baru ini pulang ke Tiongkok setelah belajar kedokteran. Katanya dia membawa sebuah proyek yang bisa mengguncang dunia medis dan sudah menyelamatkan banyak orang. Sayangnya, Nona Qin sudah memiliki tunangan. Tidak tahu pria mana yang begitu beruntung. Qin Liao. Dia lagi... Chen Luo, sekalipun kita tidak masuk, aku juga punya cara untuk mengambil kembali semua karya yang kamu buat. Melihatnya, memang membuatku teringat pada masa lalu. Tapi aku tidak ingin menghindar lagi. Aku akan menemanimu. Aku hanya merasa agak tak enak harus memanfaatkanmu. Dan masih harus merepotkanmu untuk tampil sebagai tunanganku. Aku rela dimanfaatkan olehmu. Ayo pergi. Ya Tuhan, Nona Qin dan tunangannya sudah datang. Sebenarnya pria seperti apa dia? Yang pantas menjadi tunangan Nona Qin? Astaga, Yuyu. Chen Luo, Qin Liao, or bagaimana mungkin? Maaf, semuanya kami datang terlambat. Mari kita sambut Dr. Qin beserta tunangannya. Nona Qin, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Waktu terakhir, saya berkunjung ke rumah Anda untuk menemui Tuan Besar Qin. Namun tidak sempat bertemu. Sungguh disayangkan. Sekarang setelah bertemu langsung, Anda benar-benar sosok wanita yang anggun dan lembut. Dr. Qin, ternyata Anda juga tertarik pada pameran seni. Tunangan saya yang menyukai desain. Saya khusus menemaninya datang melihat-lihat. Wah, tunangan Dr. Qin. Benar-benar pria yang sangat tampan. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Terima kasih atas pujiannya. Chen Luo, kamu akhirnya kembali. Nona, di depan saya, Anda memeluk dan merangkul tunangan saya. Rasanya itu kurang pantas, bukan? Tunangan Anda? Presiden Tang, Anda pasti salah orang. Tuan Chen ini adalah tunangan Nona Qin. Kami semua tahu itu. Aluo, selama kamu tidak ada, mereka semua bilang kamu sudah meninggal. Untung saja aku tidak mempercayainya. Barulah kamu bisa berdiri di depanku, dengan utuh seperti sekarang. Aku memang sudah pernah mati sekali. Kalau saja aku tahu bahwa setelah hidup kembali aku masih harus melihatmu. Lebih baik, aku tetap mati saja. Aluo, aku tahu kamu masih marah padaku, tapi aku akan berubah. Beri aku satu kesempatan lagi ya. Chen Luo, si nama Nima, kemenggabada Serene Offing. Selama kamu menghilang, tapi Meskanaverse Analyted and Risen, Jinyu hampir membalikkan seluruh kota Yun untuk mencarimu. Kalau tak menemukanmu, dia menenggak alkohol sampai mabuk. Kadang dia menjaga di sisi makam kamu, dan bertahan di sana semalaman. Benar, Chen Luo. Sebenarnya bukan berarti Jinyu tidak mencintaimu. Dia hanya tidak menyadari bahwa dirinya mencintaimu. Sekarang dia sudah menyadarinya. Jadi berilah dia sekali lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Betul itu. Kalau kamu marah, lampiaskan saja padaku. Tapi maukah kamu memaafkanku? Tunggu, sebenarnya apa yang sedang terjadi sekarang? Bisa tidak seseorang menjelaskannya padaku? Bukankah Tuan Chen ini tunangan putri sulung keluarga nomor 1 di Nanjing dari keluarga Qin? Kenapa sekarang dia malah terlibat dengan Tang Jinyu? Chen Luo dan Jinyu sudah resmi bercerai. Astaga, aku jadi iri pada Chen Luo. Yang satu dari keluarga nomor 1 di Nanjing, Qin Liao. Satu lagi dari keluarga nomor 1 di Beijing, Tang Jinyu, sampai diperebutkan dua keluarga besar. Tuan Chen pasti luar biasa berbakat. Benar sekali.
Entah Chen Luo akan memilih Qin Lei Yao atau Tang Jinyu di antara keduanya. Tang Jinyu, sudah selesai mengakui kesalahanmu belum? Luo, maukah kamu memaafkanku? Memaafkan? Tang Jinyu, karena semua orang ada di sini, aku akan mengatakannya langsung di depanmu. Jelaskan semuanya dengan jelas. Saya, Chen Luo, menolak permintaan maaf Tang Jinyu. Luo, jangan marah lagi. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Luo. Tang Jinyu, aku ingat dulu kamu pernah bilang padaku, kamu hanya fokus pada pekerjaanmu. Dan kamu juga hanya menganggapku sebagai rekan kerja, bukan sebagai suamimu. Aku akui dulu, aku hanya mementingkan karier. Tapi setelah aku kehilanganmu, aku baru menyadari bahwa hanya keluarga yang benar-benar memberi kehangatan. Luo, sekarang aku punya banyak waktu untuk menemanimu. Bisakah kamu kembali ke sisiku? Presiden Tang, kita sudah bercerai. Apa yang kamu katakan sekarang sudah tidak ada artinya. Aku juga sudah punya tunangan. Aku tidak butuh kamu menemaniku. Kita bisa menikah lagi meski sudah bercerai. Kita bersama selama 5 tahun. Setiap hari kamu selalu berputar di sekelilingku. Kapan kamu punya waktu untuk mengenalnya? Benar, selama 5 tahun ini, aku memang terlalu bodoh. Sampai menjadikanmu seluruh duniaku. Tapi sekarang aku sudah sadar. Aku sudah tidak punya perasaan apapun padamu. Jangan datang menggangguku lagi. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu cepat? Kehilangan semua perasaannya? Kamu masih punya perasaan padaku, kan? Sekarang, aku benar-benar tidak merasakan apa-apa lagi padamu. Minggir. Chen Luo, jelas orang yang paling kamu pedulikan adalah aku. Bagaimana kamu bisa dengan begitu saja menjadikan wanita asing sebagai tunanganmu? Apakah dia menggunakan cara licik untuk mengancammu? Tang Jinyu, sudah cukup. Dulu aku sangat mencintaimu. Kamu menikmatinya, namun di saat yang sama bersikap sangat dingin padaku. Sekarang, memangnya kamu punya hak apa untuk mempertanyakan aku? Lepaskan? Kita sudah lama berakhir. Chen Luo, kamu yakin sekali Qin Lei Yao benar-benar orang yang tepat untukmu? Kamu baru mengenalnya beberapa hari saja. Keluarga Qin itu sangat rumit. Kalau sampai terjadi sesuatu dan mereka meninggalkanmu begitu saja, apa yang akan kamu lakukan? Dulu aku juga merasa sangat mengenalmu. Tapi apa yang akhirnya aku dapatkan? Sekarang, sekalipun itu jurang api, aku tetap akan melompat ke dalamnya. Chen Luo, maaf, aku tadi terlalu berlebihan. Mari kita cari tempat dan bicara baik-baik. Tolong maafkan aku, ya? Tidak bisa. Anggap saja aku memohon padamu. Lei Yao, ayo kita pergi. Aku tidak ingin melihatnya. Chen Luo, beri aku satu kesempatan lagi, boleh? Pergi. Dia bilang dia tidak ingin melihatmu. Yu, kamu hanya bisa melihat Chen Luo pergi bersamanya begitu saja? Aku pernah melihat bagaimana Chen Luo mencintaiku. Sekarang dia berpura-pura mesra dengan Qin Lei Yao, hanya untuk membuatku cemburu. Lalu, apa rencanamu setelah ini? Selama aku terus menebus kesalahanku pada Chen Luo dan merebut kembali hatinya, kami pasti bisa memulai lagi dari awal. Dr. Chen, maaf ya, tadi aku menjadikanmu tameng. Kalau kamu benar-benar ingin membalas bantuanku, kenapa tidak bantu aku dengan satu urusan yang agak merepotkan? Kalau sampai Dr. Chen saja merasa itu merepotkan, apa aku bisa membantu? Jadilah pacarku. Bantu aku menghadapi desakan ibuku untuk menikah. Tenang saja, ibuku bukan orang yang sulit. Tidak akan mengganggu kehidupanmu yang normal. Baiklah. Nona besar punya begitu banyak pelayan di rumah. Kenapa Anda harus memasak sendiri? Wan Ek Xiao Yu. Nona besar, susah memasak seperti ini. Biar saya saja yang melakukannya. Luo punya sakit lambung. Saya lebih tenang kalau memasak sendiri. Nona besar, sejak kecil Anda hidup dalam kemewahan dan selalu dimanjakan. Anda tak pernah masuk dapur. Sekarang, Anda mau turun tangan memasak untuk Tuan Muda. Kalau Tuan Muda tahu, pasti dia akan merasa sangat terharu dan mengkhawatirkan Anda. Aku hanya berharap dia bisa memaafkanku. Tapi, Nona besar, sekarang seluruh kota Yun sudah tahu bahwa Tuan Muda adalah tunangan Qin Lei Yao. Luo pernah bilang dia hanya mencintaiku seorang. Dia hanya berpura-pura menjadi tunangan orang lain. Itu pun
cuma untuk membuatku cemburu. Baik, Nona besar. Nona besar, tangan Anda masih terluka. Luka sekecil ini tak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Eluo. Aduh, Nona besar. Benar-benar tidak akan menyerah sebelum benar-benar terbentur. Sudah datang. Sudah datang. Leyao, sudah pulang. Selamat datang kembali, Nona. Kakakku yang maniak akademis itu ternyata bisa juga dapat pacar tampan ini. Kakek, Bu. Ini Chen Luo, orang yang aku cintai. Halo, kakek dan bibi. Baik-baik. Halo, kakak ipar. Namaku Qin Weiwei. Aku sepupu Qin Leyao. Kakak ipar, kamu tampan sekali. Halo, Weiwei. Kakak ipar, keluarga kami memang besar. Ini pertama kalinya kamu kesini, jangan gugup. Nanti juga akan terbiasa. Baiklah, cukup. Jangan berdiri di sini lagi. Anginnya kencang di luar. Lebih baik kita masuk dan bicara di dalam. Ayo, cepat masuk. Dia itu Qin Leyao? Orang di kameramu itu Chen Luo? Coba tebak. Kak, sebenarnya trik apa yang kamu pakai sampai benar-benar berhasil mendapatkannya? Urusan orang dewasa. Anak kecil tak usah ikut campur. Aku tahu kamu sedang cemas, tapi tenang dulu. Apa dia sudah tahu soal ini? Qin Weiwei, kalau tidak salah, kamu masih punya skripsi yang belum selesai kan? Perlu bantuanku tidak? Wah, kok keluarga kita bisa-bisanya punya anak yang tidak becus sepertimu? Wah. Leyao, aku ingat kamu pernah bilang, orang tua, Aluo, sudah tiada. Apa itu benar? Ya. Anak muda ini, aku benar-benar menyukainya dari lubuk hati dan sungguh merasa kasihan padanya. Leyao, mulai sekarang, kamu harus memperlakukannya dengan lebih baik. Jangan sampai mengecewakannya. Tenang saja, Bu. Ngomong-ngomong, kalian mau makan apa? Ibu masakkan untuk kalian. Tidak usah repot-repot. Kalian terlalu baik. Aduh. Baiklah, baiklah. Kalian berdua mengobrol saja. Silakan lanjut mengobrol. Semua orang di sini baik sekali. Mereka juga sangat ramah padaku. Sudah lama sekali. Aku tidak merasakan suasana seperti ini. Kalau kamu suka, mereka juga bisa menjadi keluargamu. Kakek, Bu, sudah malam. Aku akan mengantarnya pulang dulu. Baiklah, hati-hati di jalan. Aluo, kalau ada waktu sering-seringlah datang. Sering-seringlah kemari. Sampai jumpa lagi. Kami pergi dulu. Serasi sekali. Benar-benar serasi. Memang cocok sekali. Akhirnya, putriku menikah juga. Oh ya, sebaiknya dua barang ini kamu bawa pulang saja. Terlalu berharga. Ini semua adalah tanda ketulusan mereka. Terimalah saja. Mana bisa begitu? Dua barang ini, pemberian kakek. Jelas sekali ini untuk calon menantu cucunya. Kita kan bukan pasangan sungguhan. Jadi... Bisa saja jadi sungguhan. Chen Luo, bagaimana kalau kita jadikan yang palsu ini benar-benar nyata? Keuntungan menikah denganku adalah, setelah menikah, kamu bisa memiliki seluruh asetku. Serta seorang istri, secantik bunga, dan aku tidak akan mendua. Selama aku sudah memutuskan menikah dengan seseorang, aku akan setia padanya seumur hidup. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku pergi dulu. Chen Luo, tolong pertimbangkan untuk menikah denganku. Tang Jingyu. Tang Jinyu. Kau mau bicara dengannya? Tak ada yang perlu dibicarakan. Baik, aku akan menyuruh orang mengusirnya. Tunggu. Kepribadiannya cukup ekstrim. Kalau hari ini aku tidak menemuinya, dia akan terus menunggu di sini. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Aku akan bicara terus terang dengannya sekali ini saja. Baik. Chen Luo, aku membuat sesuatu untukmu. Tang Jingyu, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja dari sana. Jangan mendekat. Luo, aku tahu lambungmu tidak baik. Aku memasakkan sesuatu untukmu. Kau balas sedikit? Kau yang membuatnya sendiri? Ini pertama kalinya aku masuk dapur. Masih belum terbiasa. Mungkin tampilannya kurang bagus. Memang cukup bikin mual. Kalau begitu akan kubuat lagi. Tidak perlu. Maksudku, yang membuatku mual itu kamu, Tang Jinyu. Kita sudah tidak punya hubungan apapun lagi. Apapun yang kamu lakukan sekarang hanya akan membuatku semakin muak. Kamu mengerti? Chen Luo, Yuyu memasak untukmu, sampai tangannya melepuh karena terbakar.
Beri dia satu kesempatan lagi. Kesempatan? Siapa yang pernah memberiku kesempatan? Aku... Semua yang telah kulakukan untuk Tang Jinyu, tak satu pan dari kalian berhak mempertanyakannya, termasuk dia sendiri. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu tidak menelepon dan memarahiku? Kalau ku beritahu, apa itu akan berguna? Apa kamu akan benar-benar memedulikannya? Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Sekarang kamu mengatakan semua ini pun, aku sudah tidak peduli lagi. Kamu juga tidak perlu menyiksa dirimu sampai seperti ini. Aku mencintaimu. Chen Luo, aku selalu mencintaimu. Apa gunanya cintamu itu bagiku? Apa kamu pikir? Aku tidak pernah mencintaimu. Tang Jinyu, Tang Jinyu, Tang Jinyu. Luo, ini salahku. Aku yang terlalu bodoh. Kamu pernah memberiku cinta, tapi aku yang kehilangannya. Luo, aku mohon padamu. Cintai aku sekali lagi, boleh? Tang Jinyu, cintamu bisa kamu beri dan tarik sesuka hati. Kamu bisa kapan saja jatuh cinta pada seseorang dan juga bisa pergi kapan saja. Tapi aku tidak bisa. Cintamu seperti kembang api, sekejap saja lalu menghilang. Kembang api memang indah dan memukau, tapi seindah apapun itu, aku tidak ingin melihatnya lagi. Tidak. Aku bersumpah. Aku mohon padamu. Cintai aku sekali lagi. Aku mohon padamu. Tang Jinyu, di dunia ini masih banyak orang. Pergilah mencintai orang lain. Tapi di dunia ini, hanya ada satu Alo. Aku hanya menginginkanmu. Jadi, kamu memang harus memaksaku ya? Aku tidak memaksamu. Mulai sekarang aku akan menuruti semua perkataanmu ya. Pulanglah bersamaku. Baik. Kalau begitu, jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Apakah ini karma untukku? Kak Zero, apa yang sebenarnya terjadi pada Kak Jinyu? Kenapa dia bisa minum sampai seperti ini? Dia ingin rujuk dengan Chen Luo, tapi malah ditolak Chen Luo. Alo datang menjemputku. Kak Jinyu, katanya Chen Luo akan menikah dengan Qin Xiao. Mereka juga akan mengadakan pesta pernikahan. Sudahlah, jangan bicara lagi, Jinyu. Dulu kamu itu benar-benar gila kerja. Chen Luo sudah melakukan begitu banyak untukmu, tapi kamu tetap saja tidak peduli padanya. Kalau sekarang dia memperlakukanmu seperti ini, itu juga wajar. Kalau begitu, katakan padaku sekarang. Apa yang harus kulakukan agar bisa mendapatkan Chen Luo kembali? Aku punya ide bagus. Katanya, waktu kamu menikah dengan Chen Luo, kalian bahkan tidak mengadakan pesta pernikahan. Bagaimana kalau, Adi Satri, kamu mengadakan pesta pernikahan yang megah untuknya? Yuyu, kenapa kamu terburu-buru? Mau kemana? Itu selalu menjadi penyesalannya. Kebetulan aku punya kesempatan untuk menebusnya. Ini. Tang Jinyu sudah tahu kamu tinggal di mana. Jadi, kamu tidak bisa kembali ke sana. Ini rumahku. Biasanya hanya aku yang tinggal di sini. Untuk sementara, kamu tinggal di sini dulu, ya? Mana mungkin merepotkan. Kamu sudah banyak membantuku. Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana membalasmu. Sebenarnya, aku juga punya sedikit kepentingan pribadi. Aku tidak ingin Tang Jinyu terus mengganggumu. Itu tidak baik untuk kesehatanmu dan juga memengaruhi suasana hatimu. Aku sudah menjelaskan semuanya padanya. Dia seharusnya tidak akan menemuiku lagi. Chen Luo, apa kamu perlu bantuanku? Untuk membantumu benar-benar lepas darinya. Lepas sepenuhnya. Bagaimana caranya? Aku dengar kalian hanya menikah berdasarkan perjanjian dan belum mendaftarkan pernikahan secara resmi. Mau menikah denganku? Besok kita langsung urus surat nikahnya. Aku pernah berpikir, seumur hidup aku tak akan menikah lagi. Tapi tak kusangka, aku justru menikah kilat dengan Qin Liao. Walaupun itu hanya pernikahan palsu. Walaupun kita hanya menikah pura-pura, kamu yakin tidak perlu memberitahu keluargamu? Tidak perlu terburu-buru. Kamu tahu sendiri mereka seperti apa. Mereka mudah diajak bicara.
sudah menikah? Apa ini benar Qin Liao yang kukenal? Ada apa? Kamu pikir aku tak akan melakukan hal seperti ini? Aku bukan cuma akan memposting di Moments. Aku juga akan memposting di Weibo. Aku yakin sekarang seluruh warga kota Yun sudah tahu kita menikah. Termasuk Tang Jingyu. Xiao Yu, menurutmu, apa Aluo akan menyukai setelan ini? Ini dipilih dengan sangat teliti oleh Nona. Saya yakin Tuan Chen pasti akan menyukainya. Ngomong-ngomong, menurutmu, pria itu akan menyukai konsep pernikahan seperti apa? Nona, Anda ingin mengadakan pernikahan untuk Tuan Chen? Tuan Chen orangnya pendiam. Sepertinya dia akan menyukai konsep pernikahan bergaya Tiongkok yang tenang dan elegan. Iya, kamu benar. Direktur Tang. Direktur Tang, untuk apa Anda membeli setelan ini? Chen Zixia, kamu datang tepat waktu. Aku tadi masih khawatir Aluo tidak menyukai setelan ini. Nah, kebetulan Xiao Yu bilang Aluo suka gaya Tiongkok modern. Tolong buat janji dengan butik pengantin. Aku ingin 1 set busana pengantin tradisional Tiongkok. Apa Anda ingin mengadakan pernikahan dengan Chen Luo? Direktur Tang, Anda sudah lama bercerai dengan Chen Luo. Memangnya kenapa kalau sudah bercerai? Kami masih bisa menikah lagi. Aduh, Direktur Tang, sekarang sudah terlambat untuk melakukan apapun. Lihatlah, berita tentang Chen Luo dan Qin Liao yang sudah mendaftarkan pernikahan. Sudah jadi trending. Semua ini palsu. Qin Liao tinggal mengeluarkan sedikit uang untuk merekayasa semua ini. Lagi pula, Aluo tidak mungkin menikah dengan wanita yang baru dikenalnya beberapa hari. Dia pasti masih marah padaku. Tapi, Direktur Tang, keluarga Qin sangat mendukung Qin Liao dan mereka sudah mengakui Chen Luo sebagai menantu mereka. Lihatlah. Mereka tidak mungkin menikah. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka menikah. Direktur Tang, Direktur Tang. Halo, Nona Siro. Direktur Tang baru saja mendengar berita tentang pernikahan Chen Luo dan langsung berlari keluar. Tolong cepat hentikan dia. Kamu capek tidak? Aku sudah minta mobil keluarga Chen menjemput. Bagaimana kalau kita duduk dan istirahat sebentar? Sebelumnya aku terus terbaring di ranjang rumah sakit. Sekarang bisa berjalan sedikit saja. Sudah membuatku senang. Kalau begitu, mari kita jalan sedikit lagi. Aluo, akta nikah kalian palsu, kan? Kamu belum menikah, kan? Presiden Tang, suami saya memang baik dan sabar. Tapi itu bukan berarti Anda bisa terus-menerus mengganggunya. Aku sedang bertanya pada Aluo. Memangnya kamu ini siapa? Tang Jinyu, lalu kamu sendiri ini siapa? Beraninya kamu memaki istriku. Aluo, kamu memanggilnya apa? Apa ukapanku tadi kurang jelas? Atau akta nikah kami yang kurang jelas? Luo, kalau dia istrimu, lalu aku ini siapa? Kamu mau mencintai siapapun? Terserah, Presiden Tang. Anda sendiri yang tak bisa mempertahankan dia. Kenapa malah menyalahkan orang lain? Nona Tang, Yuyu. Lepaskan aku. Tuan Chen, Dr. Chen, kalian tidak apa-apa? Kami baik-baik saja. Cepat bawa dia pergi. Kami benar-benar minta maaf. Presiden Tang, mari kita kembali. Lepaskan aku. Aluo, tunggu aku kembali, ya? Aku salah, ya? Tolong tunggu aku. Aluo, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aluo, bisa ulangi lagi apa yang barusan kamu katakan? Ukapan yang mana? Sudahlah, tidak apa-apa. Ayo pergi. Hei. Sayang. Qin Liao adalah istriku. Tang Jinyu, kamu sendiri ini siapa? Beraninya kamu memaki istriku. Aluo hanya bisa menjadi suamiku seorang. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Halo? Halo, Presiden Tang. 2 hari lagi rumah sakit kota akan mengadakan seminar. Kabarnya Qin Liao dan Chen Luo juga akan hadir. Perlu kami aturkan janji untuk Anda? Buat janji. Luo. Luo. Jangan menghindar lagi. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin menemuimu. Tang Jinyu, aku tidak ingin melihatmu. Luo. Kau bermesraan dengan wanita lain. Aku bahkan tak boleh kehilangan kendali. Aku takut kau akan makin menjauh dariku. Berhenti mengejarku lagi. Bisa. Aluo, bagaimana kondisi tubuhmu?
bagaimana penyakitmu? Tang Jinyu, jangan paksa aku lagi. Jelas, kau yang lebih dulu memaksaku. 5 tahun pernikahan. Kau menyerah begitu saja saat kau mengatakannya. Bahkan tak mau memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan. Aluo, beri aku 1 kesempatan lagi. Aluo, anggap saja aku memohon padamu. Beri aku 1 kesempatan lagi ya. Aku bersumpah akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Luo. Tang Jinyu, kalau kau berani menyentuh Chen Luo lagi, aku tak akan cuma menamparmu sesederhana ini. Kau pikir, kau ini siapa? Tang Jinyu, bisa tidak kau pergi dari sini? Apa yang kau katakan? Dia menyuruhmu pergi. Kau tidak dengar? Yu, Qin Leo memang memukulmu. Ayo, aku temanin kau membalasnya. Tidak perlu. Aku takut mengganggu Aluo. Cinta benar-benar bisa mengubah seseorang. Dulu, kau tipe orang yang selalu membalas setiap sakit hati. Sekarang justru demi Chen Luo, mantan sosok yang selalu di atas. Rela merendahkan diri demi cinta. Sampai serendah ini, cepat cari tahu keberadaan Chen Luo. Pergi. Aku pergi sekarang juga. Qin Leo. Chen Luo, milikku. Aku tak akan membiarkanmu merebutnya. Nona, Tuan Chen, sepertinya ada di kamarnya. Minum untuk melampiaskan kesedihan. Chen Luo, penyakitmu baru saja membaik. Kenapa kau malah minum alkohol? Karena aku membenci diriku yang sekarang. Kenapa? Awalnya aku pikir, setelah berjalan di ambang pintu kematian, aku akan bisa lebih ikhlas menghadapi banyak hal. Tapi saat Tang Jinyu muncul lagi di hadapanku, semua kejadian di masa lalu kembali terlintas di benakku. Aku tetap merasa sakit. Apaku ini sangat tidak berguna. Tidak. Lagi pula, Tang Jinyu, kalau sampai tahu kamu selingkuhanku, dia tipe orang yang pendendam. Aku takut dia akan menyakitimu. Aku selingkuhanmu? Lebih tepatnya, pelakor. Chen Luo, jadi pelakor itu mahal loh. Kamu sanggup membiayainya? Berapa? Chen Luo, kamu benar-benar tidak ingat padaku? Kita pernah saling kenal? Luo, boleh aku menciummu? Sudah bangun? Kenapa? Mau lepas tanggung jawab? Tidak, lepaskan aku dulu. Chen Luo, tadi malam kamu yang lebih dulu memanfaatkanku. Selain itu, aku juga sudah membelamu di depan ibuku. Bagaimana kamu mau membalasnya? Akan kuganti rugi. Memangnya, bagaimana kamu mau menggantinya? Kubelikan kamu baju baru, lalu kutraktir makan. Menurutmu aku, Qin Leo, kekurangan uang segitu? Lalu, bagaimana? Menikah. Bukankah kita sudah resmi terdaftar? Bukan pernikahan kilat seperti itu yang kumaksud. Maksudku, aku mengucapkan janji padamu, dan kamu memakaikan cincin di jariku. Sebuah pernikahan yang benar-benar milik kita berdua. Tapi orang seperti kita, yang sudah pernah bercerai lalu menikah lagi, apa tidak terlalu dirugikan? Keluarga Qin tidak mempersoalkan hal seperti itu. Semua tergantung pada takdir. Aku berjanji padamu. Selama ini, Vola find I'm, one find the dot, a find the dime, kamu terus mengejar Chen Luo, bahkan hampir menyerahkan seluruh hatimu padanya. Tapi dia masih bersembunyi di rumah Qin Leo, dan tak berani keluar. Yu, bagaimana kalau kamu lepaskan saja Chen Luo? Siapapun jangan harap bisa menyuruhku melepaskannya. Hello, Presiden Tang, Chen Luo dan Sheng Haoran sedang minum kopi di kafe. Baik. Yu, kamu mau mencari Chen Luo lagi? Aluo, kamu sudah benar-benar memikirkannya. Kamu mau menikah dengan Qin Leo? Qin Leo, cukup lembut. Selain itu, sejak aku jatuh sakit, dia sudah banyak merawatku dan membantuku dalam banyak hal.
Lagi pula keluarganya mendesaknya untuk menikah. Aku hanya membantunya untuk menghadapi keluarganya. Aku sudah menyelidiki Qin Leyao. Sifatnya lembut dan perhatian. Menikah dengannya, seharusnya kamu tak akan terluka lagi. Aku pun jadi tenang. Dia hanya menikah, pura-pura denganku. Aku pun tak berani berharap akan ada masa depan apa dengannya. Benarkah, Aluo? Jadi kamu benar-benar hanya menikah pura-pura dengan Qin Leyao? Kenapa kamu datang lagi, Tang Jinyu? Aluo, apa yang barusan kamu katakan itu benar. Aku tahu kamu tidak mencintainya. Kamu tak mungkin menikahinya. Menikah sungguhan atau pura-pura, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aluo, aku tahu kamu masih marah padaku. Tapi bisakah kamu berhenti menyiksaku? Aku benar-benar sudah tak sanggup lagi. Lihat, aku juga membelikanmu mawar kesukaanmu. Tuan menantu. Hari ini ulang tahun Anda. Nona besar pasti akan segera kembali. Engin di luar sangat kencang. Kondisi tubuh Anda sedang lemah. Bagaimana kalau masuk dulu dan menunggu di dalam? Dia sudah berjanji padaku. Tahun ini pasti akan menemaniku merayakan ulang tahun. Tuan menantu, Presiden Tang harus lembur di perusahaan hari ini. Beliau meminta saya memesankan mawar kesukaan Anda untuk dikirim ke sini. Selamat ulang tahun. Mawar memang indah dan menawan. Itu bunga favorit Su Yunzo. Yang kusukai sejak dulu adalah bunga haitang. Tang Jinyu, dulu aku sangat menantikan dirimu datang menemuiku sambil membawa buket bunga. Tapi sekarang, aku merasa itu benar-benar menjijikkan. Aluo, Tang Jinyu, sekarang kau mengejarnya pun tidak ada artinya. apa maksudmu? Aku bisa membantumu mendapatkan kembali. Aluo. Sungguh. Sudah kubilang, walau sebelumnya kau sudah keterlaluan. Tapi, selama ini, demi mendapatkan kembali Aluo, semua yang kau lakukan, aku sudah mendengarnya. Aku mengenalnya. Apa yang kau lakukan ini masih belum cukup. Lalu bagaimana caranya aku bisa mendapatkannya kembali? Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Luo. Kau bisa melamarnya pada hari itu. Adakan sebuah acara yang hanya milik kalian berdua. Sebuah pernikahan yang mega untuk menebus penyesalan yang pernah ia rasakan. Asalkan kau melakukannya dengan sempurna, dia pasti akan memaafkanmu. Kenapa aku harus mempercayaimu? Tang Jinyu, aku bukan sedang bernegosiasi bisnis denganmu. Dan sekarang kau tidak punya pilihan. Jika kau ingin mendapatkan kembali Aluo, kau harus mendengarkanku. Tang Jinyu, aku akan membuatmu melihatnya sendiri, menyaksikan sendiri, Aluo menikah dengan orang lain, membiarkanmu merasakan pahitnya, kehilangan segalanya. Jen Zizia, ulang tahun, Alo tinggal setengah bulan lagi, pergilah dulu memesan perencana pernikahan. Aku akan melamarnya. Sekalian siapkan busana pernikahan. Alo suka melukis. Lokasinya, tetapkan saja di galeri yang sering dia datangi. Baik. Tapi, Butang, Anda tiba-tiba begitu bersemangat. Apakah Tuan Chen benar-benar sudah memaafkan Anda dan mau menerima lamaran Anda? Kamu meragukanku? Saya tidak berani. Yuyu, biar aku bicara sejujurnya. Teman Chen Luo itu sangat licik dan penuh perhitungan. Sangat berbahaya. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Urusan seperti ini, sebaiknya tanyakan dulu langsung pada Chen Luo. Benar, Butang. Walau Anda tak tertandingi dalam pekerjaan, namun dalam urusan perasaan, Anda terlalu impulsif. Jangan sampai akhirnya Anda malah mengorbankan diri untuk orang lain. Kalian terlalu cerewet. Mas kawin keluarga Qin sebagai berikut. 200 jin emas, 10.000 tael perak, 60 mobil mewah, ribuan gulung kain, sutra dan satin, 20 buah perhiasan giok, 4 tongkat giok ruyi. Mas kawin, Nona Qin sudah sepenuhnya siap. Tinggal menunggu hari pernikahan. Chen Luo, tunggu aku datang untuk menikahimu. Siro, kamu yakin sudah memberitahu Alo? Dia benar-benar akan datang kan? Apakah dia akan menerima lamaranku? Yuyu, kamu sudah bertanya ratusan kali? Kali ini Chen Luo sudah memaafkanmu. Kalian berdua sudah kembali rukun. Kali ini kamu harus benar-benar memperlakukannya dengan baik. Aku akan melakukannya.
Astaga, dekorasi tempat lamaran ini lumayan juga ya. Iya, dekorasinya memang bagus. Chen Zixia, tolong cek siapa perencananya. Tambahkan honornya. Baik. Presiden Tang ingin bertemu dengan saya. Qin Leyao, untuk apa kamu datang? Ini adalah tempat lamaran saya. Kamu tidak diundang. Presiden Tang, bercanda. Ini lamaranku. Kalau Presiden Tang ingin tinggal dan minum segelas untuk merayakan, saya dengan senang hati menyambutnya. Lamaranmu? Kamu melamar siapa? Siapa mempelai prianya? Katakan. Mempelai prianya adalah aku. Aluo, kamu bohong padaku kan? Mempelai prianya adalah aku. Chen Luo, apa kamu dengar jelas? Tidak. Aluo, kamu pasti bercanda. Ini sama sekali tidak lucu. Jangan menakut-nakutiku. Tang Jinyu, aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Dan aku tidak akan kembali bersamamu. Yang kusukai sejak dulu bukan mawar, melainkan bunga haitang di dadaku. Chen Luo, maukah kamu menikah denganku? Tidak. Ketulusan Tang Jinyu dan Qin Leyao pada Aluo tidak akan pernah bisa kamu pelajari seumur hidupmu. Jadi lepaskan saja dia. Jangan terus mengganggunya. Berilah dia restu dengan tulus. Aku berjanji akan menikahi Qin Leyao sebagai istriku. Menjadikan Qin Leyao sebagai istriku. Beri restu. Yuyu. Presiden Tang. Jinyu. Tolong ambilkan kuas itu untukku. Baik. Fotoku. Seluruh dunia tahu aku mencintainya. Hanya dia yang tidak tahu. Orang yang mengurung masa mudaku tak pernah sekalipun menoleh padaku. Apa Chen Luo sudah tidak menyukaiku lagi? Haruskah aku melepaskanmu sekarang? Dia sudah menikah. Duduk sendirian di tengah meja penuh orang asing. Pembawa acara sedang memeriahkan suasana. Kau dan dia saling berpandangan penuh perasaan. Aku dan kenangan bersembunyi di sudut tanpa berani muncul. Apakah kau ingat? Kau mencintaiku selama 10 tahun penuh. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku tidak berani mengatakannya. Aku takut kau akan menolakku. Chen Luo Yao, kita tidak perlu menikah pura-pura lagi. Bahkan jika hari ini aku tidak menemukan foto-foto ini, aku tetap akan mengatakan padamu, aku sudah jatuh cinta padamu. Tuan Chen, sekali kata terucap, tak bisa ditarik kembali.